belakang untuk sebuah peraturan menteri SKB 3 menteri. Naif itu. Dan sudah disampaikan dalam program-program nasional yang kami laksanakan secara Zoom. Hari ini ada 2 Rakernas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pimpinan pusat Aisyah se-Indonesia di Jakarta. Salah satunya juga membahas masalah ini. Karena bagaimanapun secara organisasi ya, wilayah itu adalah wakil pimpinan pusat. Kemudian tentu saja sebagai seorang Minangkabau ya, saya sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau juga harus melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan, karena ini adalah menjadi komitmen kita di dalam kita bermasyarakat, bernegara dan berbangsa ini, bahwa kita menyadari sebagai kata Bu Agus Rizal ini, keberadaan negara ini tidak terlepas dari keberadaan kita umat Islam. Bagaimana dulu tokoh-tokoh kita memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan Undang-Undang Dasar 45 secara utuh. Dan kalau Muhammadiyah kan sudah beratus tahun dan punya kepentingan yang sangat-sangat besar terhadap pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam itu. Di zaman penjajahan saja rasanya kita tidak sesulit ini ya, walaupun dianggap Muhammadiyah waktu itu termasuk berkoordinasi juga misalnya katakan, tapi ini perlu menjadi catatan kita. Oleh karena itu pimpinan pusat, ketua umum pimpinan pusat Aisyah sudah menyampaikan ke semua wilayah untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh. Dan Bu Nurjana berpesan betul kepada saya, Bu Mai, Sumatera Barat itu orang yang sangat kuat adatnya, sangat kuat agamanya. Mohon ini dipelopori. Ya, dimulai kita, dan saya sudah menyampaikan tidak ada pertemuan-pertemuan. Dan alhamdulillah hari ini, walaupun tadi undang itu baru saya terima jam 10 lewat. Itu jadi saya terlambat datangnya. Ini apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Aisyah itu pertama, bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini itu adalah memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan, mendidik para siswa untuk taat menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama siswa. Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gunung Kandung, oleh MUI. Pengaturan yang kaku dan ketat, ini kan sangat kaku, sangat ketat. Dan tadi kalau kita lihat latar belakang dan saya juga baca-baca, rasa-rasanya aneh sekali ya. Hanya 1 orang dari anak SMK lalu bertemu dengan guru direkam. Dan itu disebarkan menjadi latar belakang untuk sebuah peraturan menteri SKB 3 menteri. Naif itu. Jadi saya melihat rasa-rasanya kita sudah lama juga ya. Apa namanya ini sekarang? Jadi kata Bu Agus Rizal dan Pak Nurman tadi kan ini dan tidak bisa menamakan apa ini. Jadi karena itu ini tidak sejalan dengan prinsip dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Jelas itu tidak sejalan itu. Bahwa pemerintah mengusahakan pendidikan nasional yang memiliki iman dan ketakwaan. Iman takwa kita itu dinilai termasuk dengan berpakaian, kata Bu Nurman tadi. Baik, kita pakai itu bukan sekedar untuk menutup diri, tapi pakaian adalah menunjukkan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berpakaian bukan berdasarkan model style, tetapi adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Quran kita. Yang ketiga, sikap Aisyah ini memakai pakaian khusus keagamaan, termasuk pakaian seragam khas muslimah, merupakan bahagian dari pelaksanaan ajaran agama sebagaimana tertera dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 45. Karenanya pemerintah harus melindungi hak siswa. Pakaian muslimah itu hak orang muslim. Pemerintah harus melindungi hak siswa dalam menjalankan ajaran agamanya melalui peraturan sekolah. Tadi Bu Pi sudah menjelaskan harus jelas sekolah itu aturannya. Jangan bisa kalau memang tidak suka dengan aturan sekolah, jangan masuk ke sekolah
melindungi hak siswa menjalankan agama melalui peraturan sekolah yang bijaksana, moderat, yang menumbuhkan keberagamaan. Tahun 2000 saja Solo sudah menyampaikan itu, tidak mewajib. Di sekolah Aisyah Bapak Ibu sekalian ada, di TK Aisyah Ulakara itu ada non Muslim 3 orang. Ketika kita mereka beli baju, bilang mana gurunya, Bu, ibu tidak beli baju, Bu, malu anak saya, Bu, kalau tidak pakai baju ini. Saya senang, Bu, dia baca Robi Firli, artinya sangat bagus, Bu, saya mau sekolah sana. Tolong ya dibuat perjanjian, Pak. Kami suruh buat perjanjian, jangan dibilang nanti kita memaksa dia memakai pakaian muslimah. Biar saya tekan, Bu, saya tanda tangani, Bu. Dengan belajar doa orang tua itu, Bu, saya menangis katanya. Kita kan tidak memaksa. Di Papua aja pendeta belajar di sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah di NTT, perguruan tinggi itu semuanya tidak pernah memaksa. Di rumah sakit Aisyah ada mahasiswa praktek dan unan non Muslim, kita tidak pernah bilang bahwa mereka itu boleh. Tapi sudah 3 hari 4 hari dia mengatakan saya malu, Bu, saya pakai juga lah, nanti saya buka di jalan. Itu kan kemauan dia. Jadi ini yang tersebut kebijakan ya. Yang keempat disebutkan di sini, peraturan 3 menteri ini menyatakan ya, Kementerian Pendidikan dan memberikan sanksi ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak. Kalau bagi kita sekolah non pemerintah tidak apa-apa, Pak Fauzi. Kita dari Batu kita juga sekolah kan? Ya, kita tidak apa-apa. Berhentikanlah bos, tidak apa-apa. Dengan tanpa bos kita juga bisa berdiri. Nah, jadi ini memang itu tidak sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang. Yang kelima dinyatakan sikap ini sudah ada sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta, ini sudah ada sebenarnya. Tapi apakah mereka ingin membaca? Tapi kan kita tahu juga pernyataan sikap Menteri kita ini. Dia tidak tahu dengan sejarah masa lalu, apalagi mungkin tidak baca juga ya. Jadi ini ada di peraturan. Karenanya Permendikbud tersebut masih sangat relevan untuk dilaksanakan tanpa ada Permendikbud yang baru ini. Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, ini 3 ini seyogianya fokuslah kepada pandemi COVID-19 ini. Ya. Semua komponen bangsa sebagaimana telah dilakukan Aisyah Muhammadiyah dapat bekerja sama mengatasi COVID-19 dengan segala dampaknya dengan jiwa persatuan Indonesia. Karenanya hal-hal yang menimbulkan kontroversi semestinya oleh semua pihak, sehingga dihindari oleh semua pihak, apalagi pemerintah. 3 kementerian yang saya tidak habis pikir ya. Apakah 3 kementerian ini Pak Agus Pardi punya hanya ngurus 1 pakaian seragam? Terlalu, saya merasa ini naif kita ini menjadikan dia para menteri. Ini maaf Pak Gus Pardi. Jadi kalau DPR nanti juga menyokong, kami juga meragukan aspirasi kami. Kami memilih bapak-bapak untuk menjadi wakil kami di DPR RI Pak Gus Pardi dan DPRD Sumatera Barat. Ini janganlah membuat peraturan kontroversi sehingga Indonesia lebih ringan dalam menghadapi cobaan yang tidak berhenti ini, dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bangsa. Jadi saya sampaikan pernyataan sikap ini sebagai kewajiban saya sebagai Ketua Pembina Wilayah Asia Sumatera Barat untuk bersama-sama mendukung apapun keputusan kita. Mari kita lakukan gerakan-gerakan, jangan kita tak boleh diam nampaknya. Kalau kita diam, kita menjadi keliru jadinya. Jadi kalau kata Buya Gudra baca ya, kalau tidak sasih apa Ustaz? Kalau tidak sasih ujung jalan mana balik ke Pagajalan. Nawan tidak sasih kok. Ya oleh karena itu terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.